aku ambil tahu ya. Ntar gue yang bayar setelah balik ramen. Awas kalau nggak bayar, utangmu udah numpuk nih. Nanang juga ambil tahu ya, biar nanti Boim yang bayar. Aduh, tuh anak kerjanya utang terus. Bagus sore ini lagi rame, jadi nggak rugi-rugi banget deh. Dagangan gue udah mau habis nih, jadi tinggal rapi-rapi terus tutup dah. Iya nih Maija, dagangan saya udah tinggal sedikit lagi. Nggak perlu pakai muter-muter, cuma nunggu pembeli di sini aja udah mau habis. Ibumu gimana dong? Apa sudah bisa jalan lagi? Ya masih belum bisa jalan Mak, masih tiduran aja di balik rumah. Dudung lagi kumpulin uang nih buat beli kursi roda supaya ibu bisa diajak jalan keluar sambil berjemur. Siapa tahu bisa lebih baik. Iya tuh, diajak berjemur aja. Siapa tahu tulang-tulangnya lebih kuat. Maija turut prihatin. Ibumu itu teman Maija waktu muda dulu. Sama almarhum bapakmu juga Mak kenal. Dia itu orangnya baik banget. Iya Mak, terima kasih buat perhatiannya. Doakan aja semoga kami cepat pulih dari luka fisik dan juga trauma berkepanjangan. Sejak kecelakaan itu, ibu jadi sering murung dan kadang tidak mau makan. Sambil dibantu minum jamu, siapa tahu bisa sembuh. Ini aku kasih coba-coba buat ibumu. Jamu khusus penguat tulang dan juga penguat otot. Dulu suamiku juga pernah jatuh dari pohon asam dekat rumah. Terus saya obatin sendiri pakai jamu ini. Sekarang udah bisa jalan lagi tuh. Iya Mbak Lastri, terima kasih ya dikasih jamu. Semoga bisa menyembuhkan ibu. Dung, lu sekarang kudu hati-hati jualan di sini. Lagi musim gusuran di sini. Dengar-dengar dari Bang Rojak, keamanan di sini katanya akan ada razia Satpol PP. Kasian, ntar kamu nasibnya sama kayak si Bejo, tukang bakso yang di ujung sana. Gerobaknya diangkut sama Satpol PP, terus disuruh tebus kalau mau diambil lagi. Mahal loh kalau nebus. Loh, Mas Bejo diangkut. Gerobaknya, si Bejo masih ada. Sekarang, petugas Satpol PP balik lagi. Brutal kayak zaman dahulu. Katanya pemimpin baru bisa lebih sopan dan tidak ada gusuran. Pet lah. Janjinya aja manis kayak kue lapis. Kenyataannya bikin hati miris. Dibohongi gak bisa bis. Dasar tukang gusur. Dulu sering nyinyirin kalau jangan pilih pemimpin tukang gusur. Sekarang begitu udah jadi pemimpin, hobinya gusur. Kopi susu Mak, sama pisang goreng ya. Kenapa Im? Datang-datang bukannya bosun yang manis, malah marah-marah gak jelas. Lu itu sebenarnya cakep loh kalau diperhatikan. Kalau sayangnya gak ada yang perhatian sama lu. Itu tadi pas kita lagi ngamen, ada razia gepeng dan penggusuran rumah-rumah kumuh. Disangka kita anak gelandangan mau diangkut sama Satpol PP. Lah, nasibmu sama kayak gerobaknya Mas Bejo. Loh, kok disamain gerobak Mas Bejo? Masih bagus gerobak Mas Bejo. Soalnya masih baru gerobaknya loh. Baru sih baru, tapi masa disamain sama gerobak? Catnya warna merah loh. Keren. Mau merah kek, hijau, brodol-brodol, apalah bodo amat. Mak, kopinya kurang manis nih, tambah gula 2 sendok lagi. Ih, kebiasaan ya lu. Nanti kurang gula. Udah ditambah gula kurang air. Udah ditambah air kurang kopi. Bisaan ya kakak lu. Hehehe, maklum Mak, modal cekak. Modal cekak. Kepala lu tuh yang cekak. Rugi gue kalau dapat pelanggan kayak lu. Sosial dikit kenapa Mak? Semua pengusaha aja ada dana CSR loh buat dana sosial. Omongan lu kegedean Im. Kalau ngerti gue. Aduh, sialan. Gara-gara mobil butut tuh, kita jadi terdampar di tempat beginian. Mobil gue gak butut, cuma belum diservis aja. Jadi mogok deh. Lagian tadi bukan pakai mobil lu aja, malah lu suruh gue bawa mobil. Gue lagi ada perang sama mami gue, makanya gue suruh lu bawa mobil. Kalau pakai mobil gue, berarti gue mesti bawa sopir. Berarti gue diawasin. Berarti gue gak bisa pulang malam. Berarti gue udah kayak anak bayi lagi. Paham? Enggak. Gue gak mau sama dia, bukan lu. Ya udah nggak usah ngegas, biasa aja kali. Ini udah biasa kali, setiap jalan sama kalian bertiga, pasti kayak gini nasibnya. Apes. Ingat gak, dulu waktu kita jalan ke Bandung pakai mobil lu, terus mogok di dekat sawah. Mana banyak kebun lagi yang gak ada berak. Mual gue kalau ingat kejadian itu. Ya sudah, nggak usah diinget lagi kali. Sudahlah Sam, jangan ribut terus. Sekali-sekali nongkrong di tempat terbuka gini kan gak ada salahnya. Asyik kok bisa menikmati udara segar.
Segar apanya? Banyak asap knalpot, bising pengamen, dan pedagang asongan. Belum lagi aroma keringat tukang rokok, tukang rujak, tukang kue. Ih, amit-amit deh. Sam, mending lu telepon bokap lu supaya supir bokap lu jemput kita di sini. Bosan juga nih nunggu Darren datang. Udah ditelepon dari tadi. Kata bokap gua supirnya lagi dipakai buat antar tamu ke bandara. Lu nggak denger apa tadi gua ngomong? Supir satu lagi antar tamunya yang dari Singapura ke Bandung. Urusan bisnis bokap gua. Supir bokap lu aja. Kan lu masih ada mobil satu lagi. Lah, bisa digoreng leher gue kalau gue pakai mobilnya gitu. Mobil itu mobil seperti kesayangan bokap gue. Lagian supir bokap gue lagi pulang kampung. Anaknya lagi sunatan. Minggu lalu bukannya pulang juga, izin mau sunatan anaknya. Kok disunat terus? Apa nggak habis nantinya? Mungkin kayak buntut cecak kali. Kalau putus tumbuh lagi. Ngarang aja. Ya mana gue tahu. Sudahlah Tasya, sekali-sekali nongkrong di tempat beginian kan gak ada salahnya. Asyik juga kalau bisa menikmati udara segar. Lu bisa gak sih ngomongnya gak diulang-ulang? Pusing kuping gue dengerin kasut-kusut. Enggak. Ganti nama lu, bukan Rihanna, tapi Rihancur. Muka sama keranjung kue nggak ada beda-bedanya, sama-sama hancur ya. Aduh, gimana nih? Mana perut gue udah lapar. Mobil Darren lama banget sih. Makan yuk. Aduh, mampus deh gua nggak bawa dompet. Makan pakai duit dulu ya. Makan apa? Lagian mana enak makannya di sini. Belum tentu juga bersih. Banyak debu, banyak lalat, banyak pengemis. Enak lagi, tempatnya bersih. Nggak ada salahnya kan sekali-sekali makan di tempat terbuka kayak gini. Asyik juga tuh menikmati udara segar. Ini, kok tahu? Memang asyik kan? Ya, aduh, mampus deh kita di sini. Berapaan kuenya? 4 ribuan satu, kalau beli 3 10 ribu. Kue bacang 3 ya. Ini masih bagus kan? Aku beli kue cucurnya 3 sama kue pisangnya 3 dibungkus ya. Aku mau kue bacang 3 ya. Itu kan Samuel dan gengnya. Orang-orang sombong itu ngapain kesini? Lagi nunggu jemputan kali. Tapi tadi dia nggak ada di sekolah ya. Aduh, udah kelas 12 pasti aja sering bolos. Padahal seharusnya dia itu sudah lulus 2 tahun yang lalu. Dia itu seangkatan kakak gue. Kakak gue bilang kalau dia itu sering banget bolos, gak ngerjain tugas-tugas, dan parahnya lagi dia sering ngelawan guru kalau ditegur atau dimarahin guru. Aku minta kue lapis yang kayak kemarin. Masih ada, Mas? Ada mas. Ih, gue sih males ya temenan sama mereka. Jangan gitu. Seharusnya kita bantu dia agar bisa rajin sekolah, rajin belajar. Setidaknya menekuni apa yang jadi bakatnya. Apa bakatnya? Bakatnya cuma ngabisin duit bokapnya doang. Mentang-mentang bokapnya tajir meliti kayak juragan bir. Ya, aku sih agak kasihan aja sama orang kayak gitu. Kayaknya orang kayak dia itu ada masalah berat yang belum bisa dihadapi. Orang kayak dia dikasihani, malah makin jadi brengseknya. Ya, minimal kita doakan saja biar nanti akan jadi lebih baik. Ya, malah khotbah di sini. Lagian sekarang zaman modern, mana mempan kalau cuma didoain. Doa itu seperti air. Kalau terus menetes, batu sekeras karang pun akan terbelah. Dan kalau dilakukan dengan tekun, akan besar kuasanya. Aduh, sialan, apes banget sih gue. Baterai gue mampus lagi. Mana perut lapar banget. Duit cekak. Pinjam HP lu deh. Pulsa gua habis, pakai internet juga habis. Tadi sih buat main game terus. Hancur, pinjam HP lu dong. Oke. Nggak bawa HP. Mampus lah kita di sini. Ini, setiap jalan sama kalian nih, pasti bisa begini. Gak usah lebay deh. Baru 2 kali kita ngalamin keadaan kayak gini kali. Tapi berakhir di tempat gak enak kayak gini yang bikin gue kesel tau. Terdampar tanpa harapan. Sudahlah. Kuenya non. Mau? Gak boleh. Ini masih baru loh. Pasti enak menyantap kue menjelang malam seperti ini. Ih, bener. Nahan diri jadi lapar, badan jadi gemetar, pikiran jadi keder. Boro-boro usah pintar, malah bisa-bisa jadi keblinger muter-muter kayak lalat. Iya kan bener? Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan berantem atuh, tidak baik. Siapa yang berantem? Jangan sotoy deh.
Iya, maaf deh. Saya permisi dulu. Ya sudah, sana pergi.